Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Sohibul Bait, keluarga besar kakak SS yang sempat hadir, dan seluruh hadirin dan hadirat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, anak-anakku dari panti asuhan, dan seluruh hadirin dan hadirat tanpa terkecuali. Pertama, karena ini adalah acara tasyakuran pindah rumah, sebenarnya rumah yang paling bagus kata Rasulullah adalah rumah yang dekat dari kuburan. Ternyata pintu masuk ini dekat dari kuburan sini, sekitar sini. Iya. Hakikatnya itu selalu mengingat kematian ketika kita di dalam rumah, tapi jadikan rumah itu adalah surga. Bagaimana cara menjadikan rumah sebagai surga? Ini yang akan saya bahas sedikit sebelum saya masuk ke kajian-kajian keagamaan. Pertama, di dalam Quran Surah An-Nur sebenarnya kita diajarkan untuk berdoa ketika masuk ke dalam rumah. Salah satu doa itu terdapat dalam tahiyat bacaan sholat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kenapa kalimat itu dibaca? Itu terdapat di dalam Quran Surah An-Nur karena di dalamnya ada malaikat rahmat yang kita salami. Ini penting karena itu kita tidak lihat. Malaikat rahmat itu kita tidak lihat. Kemudian kenapa kita ucapkan salam sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kala di rumah itu tidak ada orang, hanya kita yang masuk. Ternyata dalam ilmu itu disebutkan bahwasannya orang yang mengucapkan salam ketika masuk ke rumahnya, hanya itu cara supaya syaitan yang ikut dan jin yang ikut ke kita ketika kita berjalan itu tidak masuk ke dalam rumah. Kedua, sebenarnya yang dianjurkan di dalam agama itu ada beberapa memang yang perlu dihindari. Yang pertama, usahakan di rumah itu tidak banyak cicak. Kadang-kala orang tidak memperhatikan. Kenapa Rasulullah mengatakan membunuh cicak itu hukumnya sunnah. Dan siapa yang membunuh cicak dengan satu kali pukulan itu 150 hasanat. Itu hadis sahih. Kenapa? Karena di dalam cicak itu ada jin, namanya Ummi Sibyan. Jin yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya disunnahkan cicak itu untuk dibunuh. Biasanya jampang ini ke cicak kubolana dianggap biasa. Padahal itu sebenarnya berbahaya. Karena binatang itu ada jin di dalamnya. Nah, ini yang kemudian kalau dalam kitab Ta'lim Imam Sarnuji juga mengajarkan ke kita ada 21, salah satu dari situ jangan membiarkan jendela rumah terbuka sampai maghrib. Itu juga. Jadi usahakan pintu rumah dan jendela jangan biarkan terbuka sampai maghrib. Jadi kalau sudah sholat asar bisa kita tutup. Ya, kenapa? Untuk supaya jin itu tidak masuk ke dalam rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadikan rumah itu sebagai surga. Jadikan rumah itu mendatangkan ketenangan. Di dalam rumah itu hendaknya kita juga banyak berzikir. Tapi insya Allah ini tadi kita tempati mengawali dengan pembacaan Maulidul Barzanji dengan sholawat. Saya dapat di salah satu kitab kenapa ulama dulu menganjurkan supaya kadangkala setiap tahun itu di acara peringatan Maulid ada namanya Maulid rumah. Orang dulu itu biasa pakai Maulid rumah. Kenapa? Karena rumah yang pernah dilaksanakan, kalau Maulid pernah dilaksanakan di rumah itu, dalam kitab itu dijelaskan para ulama tidak akan terbakar rumah itu sampai tahun depannya. Jadi itu salah satu hikmahnya. Tapi saya ingin kasih tahu, sebenarnya orang Bugis kalau pindah rumah itu dia mengambil ilmu dari ulama bahwa ketika pindah rumah ada ayat yang dibaca di pojok rumah itu. Yang pertama, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang kedua, wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Kemudian yang ketiga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu yang dibaca di pojok rumah. Orang tua dulu itu azan. Azan itu sebenarnya menutupi ayat ini supaya orang tidak dapat ayatnya. Kenapa? Kalau membaca ini di empat sudut rumah,
Ada ulama kita di dalam ilmu hikmah itu menjamin bahwa rumah itu tidak akan terbakar. Biar orang mau bakar tidak akan terbakar. Jadi itu sebenarnya ayat yang diajarkan ulama dulu. Dan orang Bugis itu Pak belajarnya bukan orang sembarang. Ulama-ulama Bugis, saya telusuri beberapa riwayat, beberapa sejarah, dan saya temukan beberapa penjelasan ulama. Sampai-sampai kuenya orang Bugis itu sebenarnya itu di Bepata OGE semua berbahasa Arab. Karena yang menemukan sebenarnya memberi nama itu adalah Habib. Itu dari Yaman. Cuma nama itu ketika dibahasa Bugiskan menjadi keras. Seperti kita barongkoh. Sebenarnya dari kata barokah. Suwalla dari kata sholawat. Apang dari kata afwan. Sebenarnya itu. Jadi sebenarnya dia bahasa Arab. Cuma karena orang Bugis yang pakai itu sudah bahasa Bugis. Jadi barongkoh dari kata barokah. Maka dia rae barokah, maka dia lena barongkoh. Maka dia rae sholawat, maka dia lena suwalla. Kan begitu. Katiri salah. Maka dia al-katiri sholah, katiri mandi al-katiri mintin. Paso itu kan pasol li rabbika wanhar. Jadi semua ulama itu mencoba menerjemahkan segala bentuk yang ada itu dalam keislaman. Jadi dia mentransfer. Karena Rasulullah saja memberi nama pedangnya. Makanya Rasulullah itu punya pedang namanya sulfikar. Jadi Rasulullah kasih nama. Jadi benda-benda yang dimiliki Nabi itu dia kasih nama supaya dia terkesan bahwa ini adalah hidup. Karena memang semua benda itu berzikir. Dan orang tua dulu sudah lakukan itu, ulama kita dulu. Kenapa? Itu sebenarnya bukan baca-baca. Cuma kadang kita baca. Melo hijau kena baca. Padahal itu bukan baca-baca. Abu Bakar di depan itu simbolnya as-siddiq, dahulukan kejujuran. Kemudian di sebelah kanan itu adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu iman, dahulukan agama. Jadi palayolo lampue mupun riatawi dari agama. Kemudian Utsman itu sebelah kiri. Kenapa? Karena itu harta. Orang Bugis bilang aja mau lari. Apa ekor lari kok dia temu di kampung mau mati. Artinya inilah yang dipakai. Falsafah ini mengatakan apa sulapa. Kemudian saya wasiatkan, pertama kali kita masuk ke dalam rumah, sebenarnya bermalam di situ hendaknya membaca suratul Baqarah. Kalau tidak bisa membaca suratul Baqarah, maka bacalah 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Amanah Rasul itu. Karena orang yang membaca itu tidak akan diganggu jin. Itu kuncinya. Makanya kalau ada rumah ditempati jin, karena makhluk ini kan kita tidak lihat, makanya kita dianjurkan. Kenapa Rasulullah mengatakan bacalah 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah sebelum tidur, supaya orang itu tidak diganggu sampai pagi. Kalau dia baca kalau sudah pagi itu tidak diganggu sampai maghrib. Sebenarnya zikir ini dijadikan zikir pagi dan petang. Makanya kalau tidak bisa baca satu surah full, cukup ambil 2 ayat terakhir. Kalau masih tidak bisa, pakai ayat kursi. Ayat kursi itu paling gampang. Kalau tutup pintu baca ayat kursi. Kalau tutup jendela baca ayat kursi. Kenapa ayat kursi? Ayat kursi ini Pak diambil Abu Hurairah dari iblis. Saya kasih tahu ilmunya ayat kursi itu dari iblis. Ketika Abu Hurairah disuruh oleh Rasulullah menjaga harta zakat kan dikumpul. Kemudian Abu Hurairah yang disuruh jaga. Abu Hurairah melihat kalau pagi dia buka gudang zakat, gudang tempat zakat ini ternyata teracak-acak. Dia mengatakan pasti ada yang masuk mengambil. Ya Rasulullah, dia mengambil harta zakat dengan alasan bahwa dia memberi anak yatim, dia memberi fakir miskin, anaknya adalah keluarganya orang miskin. Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, demi Allah dia berbohong. Ternyata dia berbohong. Rasulullah tahu. Sampai malam kedua, malam ketiga selalu mengulang. Nanti malam ketiga Abu Hurairah menangkap ini, kemudian dia mengikat dan dia mau bawa ke Rasulullah. Dan ternyata dia minta, kalau kau lepaskan saya akan kasih satu ilmu. Inilah ilmunya. Iblis yang ajarkan. Saya kasih kau satu ilmu. Kau tahu kenapa saya bisa masuk di tempat ini padahal terkunci. Dia mengatakan, kalau kau mau aku tidak masuk ke suatu tempat, baca ayat kursi. Dibacakanlah Abu Hurairah. Setelah itu datang ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ternyata aku diberikan ilmu oleh orang yang tamu datang ini tengah malam. Rasulullah mengatakan, apa yang diajarkan? Dia bilang, kalau katanya dia tidak bisa masuk kalau saya membaca ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari situlah kenapa ayat kursi penting dibaca sebelum tidur. Kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke badan. Itu namanya dengan mandi ayat.
Tapi kalau mau pakai yang di Fathul Muin yang paling gampang itu, kalau tidak pakai ayat kursi, langsung pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut penjelasan ulama kita, kalau ilmu hitam itu tidak akan masuk. Ada orang mengirim ilmu-ilmu lain, insya Allah tidak masuk. Yang kedua, jin juga tidak bisa mengganggu orang yang melakukan itu. Karena itu pintu masuknya kan lewat situ. Nah, makanya saya wasiatkan, amalan-amalan seperti ini penting kita amalkan. Apalagi di saat-saat sekarang ini, keadaan, saya sering mengatakan ilmu itu bahaya. Kalau orang memanfaatkan untuk baik, ya baik. Tapi kalau orang memanfaatkan untuk hal yang buruk, itu bahaya. Kemudian, acara ini sebenarnya adalah acara pindah rumah, tapi diawali juga dengan sedekah. Saya sering sampaikan begini, membangun masjid itu tidak ada jaminan orang masuk surga. Ya, orang yang bangun masjid itu tidak ada jaminan masuk surga. Hanya dijamin dibikinkan istana di dalam surga. Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Nabi tidak mengatakan dimasukkan ke dalam surga, tapi mengatakan dibangunkan. Jadi kalau sedekah bangun masjid tapi dia tidak sholat, tidak masuk juga itu. Nah, ini bahaya. Ini yang makanya saya jangan salah paham ya, harus betul-betul dianu. Kemudian, siapa yang ada jaminannya masuk? Ternyata orang yang memelihara anak yatim. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, Bukhari Muslim, bahwa orang yang memelihara anak yatim kelak di akhirat. Tapi kalau memelihara anak yatim, itu kata Rasulullah, dia akan bersamaku di dalam surga seperti ini, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya apa? Orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk ke dalam surga, dan surganya bukan surga sembarang. Dia dekat dengan Rasulullah, dan itu Nabi jamin itu. Makanya saya sering mengatakan, kalau mau punya modal sedikit tapi ada jaminan, anak yatim. Kalau tidak mau datang ke rumah dia tinggal, gampang. Kita kasih tahu, kau sekolah nak, ada anak yatim piatu, ada anak yatim, kau sekolah nak, nanti saya yang dari sekolahmu. Misalnya berapa pembayarannya setiap bulan tinggal di pondok, misalnya dia menghafal, oh hanya 200.000 satu anak. Carilah anak yatim piatu, kita bantu dia 200.000 per bulan. Dia hafal Quran. Orang yang menghafal Quran itu bisa menunjuk 40 orang masuk surga, Bapak. Bisa memberi syafaat. Masa dia tidak tunjuk kita nanti? Ya Rasulullah mengatakan tidak akan diperlihatkan api neraka. Jadi anak perempuan itu syafaat. Kalau laki-laki mohon maaf tidak. Yang bisa memberi syafaat anak perempuan 2 atau 3 kata Nabi. Perbandingan penduduk Indonesia itu laki-laki dengan perempuan 1:7. Iya, kalau 1:7 berarti 1 laki-laki 7 perempuan. Wah, ini yang bahaya, Pak. Makanya dulu itu, Pak, saya sering mengatakan hati-hati sekarang. Dulu itu orang cuma curi sandal, cuma curi emas, curi motor. Sekarang banyak pencuri suami. Iya, jaga baik-baik suami itu. Karena ini 1:7. Jadi kalau laki-laki sudah menikah 1, berarti ada 6 gadis ini tidak dapat bagian. Nah, ini yang bahaya. Tapi dia tuh nomor digaga tuh nak darah masih malu-malu. Yang bahaya itu janda. Itu janda bahaya. Ini yang janda ini yang kadang tidak ada. Apalagi yang suka main TikTok itu yang goyang-goyang begini. Aku pingin dimanja itu. Ini yang bahaya. Makanya jaga baik-baik suami itu. Ini karena dulu begitu. Yang dicuri itu emas, yang dicuri sandal, yang dicuri motor. Sekarang suami juga sudah dicuri, Pak. Makanya jaga baik-baik. Maka dari situ Rasulullah mengajarkan baca doa sebelum tidur. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli 7 kali. Sudah hafal, Bu? Pendek sekali itu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca 7 kali supaya suaminya tidak dicuri. Itu doanya, pendek sekali. Itu hadis. Siapa yang membaca doa ini kata Nabi, Allah yang akan menjaga harta diri dan keluarganya. Itulah makna orang tua mengatakan okupong Allah ta'alamu. Titip, artinya titip harta keluargamu kepada Allah. Karena tempat penitipan yang paling aman adalah Allah. Karena dia tidak pernah lalai. Nah, makanya saya kasih tahu baca itu. Yang sudah punya suami ya, baca itu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu dibaca 7 kali. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh dikasih lebih. Sama dengan zikir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jangan kasih cukup 40. Pakai 33. Kenapa 33? Itu sudah diatur. Saya pernah ditegur
Ketika saya tanyakan sama guru, Pak Prof. pernah bilang begini, itu nomor handphone saya 12 angka. Kalau kau tindis 13, pasti tidak masuk ke HP saya. Nah begitu. Zikir yang 33 itu, kalau kau kasih lebih, tujuannya bukan ke arah yang diminta sebenarnya. Nah begitu. Makanya zikir yang 33 itu, sebenarnya saya pernah kaji dalam tasawuf. Guru saya menyampaikan begini, kenapa 33 nak? Kenapa bukan 37? Kenapa bukan 40? Itu 33 karena 17 rakaat sholat fardu ditambah 33 itu kan 50. Yang 17 rakaat ditambah 33 kan 50. Makanya dia bilang jangan kasih lebih 33. Itu 33 yang kau baca. Kalau mau puasa di hari kelahiran, puasakan. Itu puasa sunnah kelahiran sebagai tanda kesyukuran. Maka itu akan memberikan dampak yang bagus untuk diri kita. Rasulullah puasakan. Bahkan saya pernah dapat satu ilmu, kalau ada anak kita mau dijadikan sebagai orang hebat, jadi ulama, puasakan hari kelahirannya. Makanya kalau berdoa hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil, malaikat juga pusing gitu. Iya, stres tuh malaikat, jadi lo ya. Makanya, jadi kalau berdoa 40 hari minta terus. Saya kasih analogi sederhana. Analoginya begini. Kalau kita punya anak kita mengatakan, "Mak, belikan saya sepeda." Baru besoknya bilang, "Mak, belikan saya motor-motor." Besoknya lagi dia, "Mak, belikan saya mobil-mobil." Pasti kita tidak belikan. Apa yang kita beli? Es krim. Supaya dia diam. Tapi kalau ada anak kita, hari ini dia bilang, "Mak, belikan saya mobil-mobil." Besok bilang, "Mak, belikan saya mobil-mobil." Kita bangun, ada belikan mobil-mobilku. Pulang dari kantor, "Mak, belikan saya mobil-mobil." Kalau kita punya uang, pasti kita belikan. Makanya doa tetap istiqamah. Istiqamah dalam doa itu penting. Usahakan selama 40 hari jangan ganti. Insya Allah doanya akan mustajab. Makanya di dalam ayat itu, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Ada terakhir itu. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Ada kalimat terakhir ketika dia berdoa. Saya terima doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa. Kenapa didobol? Karena ternyata ada orang berdoa tapi itu hanya sepintas selalu. Makanya istiqamah dalam doa. Kemudian ada ilmunya guru ta Kiai Abdul Rahman Amudalil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dalam tasawuf itu kan diajarkan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, sehingga isi di situ apa yang kau minta. Itu kan belum ada isinya. Makanya disebut sapu jagat, karena seluruh isinya dunia bisa kau kasih masuk. Rabbana atina fid dunya hasanah, sehingga baru minta di situ, isi tuh, jangan kosong. Wa fil akhirati hasanah, yang fid dunya hasanah tadi ini kau harus minta menjadi fil akhirati hasanah. Karena ada orang diberikan di dunia senang, tapi di akhirat dia disiksa. Makanya minta kepada Allah juga menjadi kebaikan di dunia sekaligus di akhirat. Wa qina azabannar, jangan kau menyebabkan saya tersentuh api neraka gara-gara yang saya minta ini. Itu cek kosong. Makanya disebut sapu jagat. Ini orang kalau belajar tirakat itu sampai 2 tahun tidak dikasih ilmu ini. Tapi tidak apa-apa saya kasih tahu. Itu doa yang paling pendek tapi luar biasa. Wa fil akhirati hasanah, minta kepada Allah supaya menjadi kebaikan juga di akhirat. Wa qina azabannar, minta kepada Allah supaya yang kita minta tadi ini kita tidak kena api neraka. Kemudian Kamis sore menjelang maghrib Jumat, itu juga waktunya sedikit. Sama dengan membaca suratul Fatihah, paling pendek. Kalau sudah berjalan di sementara perjalanan, biar bukan di masjid. Sementara perjalanan, masuk waktu itu, tinggal 1 menit sebelum masuknya waktu maghrib, maka berdoa. Itu mustajabah. Tapi maghrib Jumat, Kamis sore, sebelum masuk maghrib Jumat, itu waktunya juga sebentar. Itu doa-doa mustajabah. Tapi kalau mau ambil yang 1 tahun, ada. Yang pertama malam 1 Rajab. Akhir itu, pintu langit terbuka 1 malam penuh. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Kenapa malam 1 Rajab itu terbuka pintu langit? Karena di situ nurnya Muhammad dikasih masuk di dalam rahim Siti Aminah. Makanya 1 Rajab itu terbuka pintu langit. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu ditetapkan takdir selama 1 tahun yang akan datang. Maka di situ kita diminta berdoa. Di situ juga pintu langit terbuka. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Di situ juga pintu langit terbuka sejak tenggelamnya matahari sampai terbit.
Kemudian malam 10 Zulhijjah, itu malam hari raya lebaran Idul Adha. Kemudian malam 1 Syawal, itu juga terbuka, malam hari raya Idul Fitri. Siapa yang mampu tidak tidur pada 5 malam ini hanya beribadah sampai subuh karena Allah, maka ketika dia wafat, jasadnya akan hilang di kubur. Itulah amalan yang disampaikan para ulama kita. Dan ini tidak sembarang, Pak. Ilmu ini kadang orang tidak mau buka, tapi saya melaksanakan tarekat lain kan tidak. Itu diamalkan para ulama dan terbukti. Sampai hari ini masih banyak orang yang mengamalkan.